Selamat datang di channel kami, Custom World. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan terus follow kami untuk mendapatkan informasi, cara dan tutorial tentang dunia kayu. Kali ini, kita akan share cara proses finishing duko dengan bahan murah, proses cepat dan hasil premium. Proses pertama, kita gerinda dan amplas bidang yang akan kita finishing. Setelah selesai proses amplas, proses selanjutnya kita siapkan bahan dempul. Untuk proses dempul ini, kita tidak memakai dempul sanpolak. Kita pakai dempul racikan sendiri dari bahan talek lionin atau talek resin dicampur dengan lem putih dan air. Bahan ini bisa menekan biaya produksi dan mempercepat proses finishing karena harga bahan yang terjangkau dan proses amplas yang lebih cepat karena saat kering, dempul ini tidak sekeras dempul sanpolak. Kalau media kecil seperti dalam video ini, mungkin tidak akan berasa perbedaannya, tapi jika diaplikasikan ke media yang lebih besar seperti lemari kabinet, kitchen set atau furniture yang lain, pasti akan terasa perbedaan biaya bahan dan kecepatan prosesnya. Setelah racikan dempul siap, selanjutnya kita aplikasikan dempul ke media secara merata. Jika sudah merata, kita tunggu dempul sampai mengering. Sambil menunggu dempul kering bisa kita tinggal ngopi dulu. Hahaha. Setelah dempul kering, selanjutnya kita amplas menggunakan amplas duko sampai merata dan halus. Jika sudah halus, selanjutnya kita masuk ke proses sanding atau cat dasar. Ada 3 opsi bahan yang menurut pengalaman saya cocok dengan proses ini. Yang pertama, pakai sanding putih. Kedua, cat epoksi. Yang ketiga, pakai cat NC primer. Untuk proses kali ini, saya pakai cat dasar sanding putih. Sanding ini fungsinya hampir sama dengan sanding seler bening yang biasa kita pakai untuk finishing wood stand. Sebelum kita mulai spray, jangan lupa untuk membersihkan dulu media dari sisa debu amplas. Kita spray sampai merata ke media dengan 2 lapis spray. Setelah selesai, kita tunggu sanding kering kurang lebih 2 jam.
Setelah sanding kering, kita amplas media dengan amplas Duko nomor 240 sampai halus. Setelah selesai amplas dan benar-benar halus, selanjutnya kita masuk ke proses ngat warna. Sebenarnya ini prosesnya saya percepat. Harusnya, baiknya kita semprot sanding satu kali lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Tapi karena kali ini untuk tutorial proses, jadi saya percepat saja prosesnya. Untuk campuran cat, kita pakai thinner Hagi. Proses raciknya jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental. Kalau terlalu encer, nanti saat proses cat akan mudah melen. Dan jika terlalu kental, nanti hasil catnya bisa bintik-bintik dan kasar seperti kulit jeruk. Sebelum dicat, jangan lupa untuk bersihkan media dari sisa debu sampai benar bersih. Aplikasikan cat secara merata di media yang kita finishing. Untuk prakteknya nanti, jika media yang kita finishing posisi berdiri seperti lemari atau pintu, jangan dipaksa dengan aplikasi cat yang langsung sekali jadi. Karena kalau terlalu tebal, nanti catnya bisa meleleh. Jika sudah merata, tunggu sampai kering. Setelah kering, kita amplas lagi dengan amplas Duko 360. Kali ini, proses amplasnya kita basahkan amplas dengan air. Setelah halus, kita lap sisa air dan keringkan sebentar sebelum lanjut ke proses coating atau clear. Jika sudah kering, kita lanjutkan ke proses terakhir yaitu proses coating atau clear. Untuk bahan clearnya, bisa kita tentukan dan pilih sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Untuk hasil medium, bisa kita pakai clear melamine gloss. Untuk hasil yang lebih premium, kita bisa pakai clear atau coating yang biasa dipakai untuk clear mobil.
Jangan lupa untuk selalu bersihkan media sebelum kita spray. Semprotkan clear secara merata ke media dengan jarak spray gun ke media kurang lebih 20-30 cm. Proses finishing selesai. Jangan lupa untuk membersihkan spray gun kita dengan cara diisi tainan. Aduk sisa cat dan buang sisa cup supaya cat tidak kering di spray gun yang bisa membuat spray gun kita tersumbat. Tunggu sampai kering dan begini hasilnya. Ini sudah agak kering, tapi belum bisa dipegang. Proses kering sempurna biasanya membutuhkan waktu 3-5 jam. Terima kasih sudah menonton. Semoga video tutorial ini bisa bermanfaat bagi kalian yang mungkin sedang belajar atau sekedar menambah ilmu dan wawasan di bidang furnitur. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, dan ilmu yang sudah kita miliki tidak akan membuat kita merugi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika menurut kalian channel ini layak untuk kalian ikuti. Semoga kami tetap konsisten dan semangat untuk membuat video tutorial lain. Kami tunggu atensi, kritik, saran, dan mungkin request tutorial lain di kolom komentar.